Baik Bapak dan Ibu, kita akan punya waktu selama 20 menit untuk berdiskusi. Saya melihat sudah ada beberapa pertanyaan di dalam kolom chat. Mungkin saya akan bacakan saja beberapa pertanyaan ini. Ada semua narasumber pada pagi hari ini mendapatkan pertanyaan. Untuk Pak Hamid dari Filantropi Indonesia ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama adalah mengenai tadi transparansi, karena pada masa seperti ini, sulit seperti ini, tentu saja butuh trust begitu ya dari para donatur. Oleh karena itu, bagaimana cara komunikasi sosial kepada para donatur selain dari sumber zakat untuk bisa meyakinkan para donatur untuk menyumbangkan dananya di salah satu lembaga filantropi yang dipilih. Kira-kira bagaimana cara mekanisme komunikasi yang diterapkan di Filantropi Indonesia? Pertanyaan yang kedua, ada minat ini Pak, ada yang berminat untuk bergabung menjadi anggota pengurus, bagaimana caranya? Kami persilahkan Pak Hamid. Baik, kalau begitu kita belum bisa mendengarkan dari Pak Hamid. Untuk berikutnya mungkin Pak Nur Effendi dulu ya Pak ya, sambil menunggu Pak Hamid. Silakan. Oji. Pak Nur Effendi, ada pertanyaan, apakah ada proses identifikasi kebutuhan pada instansi yang akan didonasi sebelum melakukan dropping kebutuhan? Karena selama ini sering terjadi jenis bahan bantuan tertentu itu menggunung, tetapi di sisi lain ada kebutuhan bahan yang lain lagi yang juga urgent, tetapi tidak ada donasinya. Jadi apakah ada mekanisme untuk melakukan need assessment begitu terhadap donasi yang dibutuhkan? Terus yang kedua Pak, ada yang tertarik mengenai cost untuk vaksinasi yang dilakukan itu ternyata low cost sekali ya Pak ya. Jadi ini menarik untuk mempelajari model kolaborasi dan implementasi program yang dilakukan Rumah Zakat untuk vaksinasi. Kami persilakan Pak Nur. Baik, hatur nuhun. Yang pertama ya, jadi memang kuncinya ada di validasi tadi ya, need assessment yang kita lakukan, sehingga harapannya tidak terjadi penumpukan. Jadi ada proses penentuan penerima manfaat ya, baik secara personal maupun lembaga. Jadi penentuan ini diawali dari assessment tadi ya, sehingga tidak ada penumpukan. Kemudian dilakukan survei tadi, diverifikasi, kemudian digali infonya apakah sudah menerima bantuan dari pihak lain sebelumnya ya. Kalau sudah kan berarti kita harus ke program yang lain yang kemudian belum didapat gitu ya. Dan kemudian tentunya harapannya juga ada berbagi peran itu nanti dengan lembaga-lembaga lain. Jadi ketika institusi ini kemudian mendapatkan APD misal ya, dan sudah berlebih ya, maka kita kemudian beralih kepada institusi lain yang di sana belum mendapatkan APD. Ini peran-peran selain memang tadi ya di verifikasi awal, peran kolaborasi antar lembaga ya, saling sharing informasi atas bantuan yang sudah diberikan itu menjadi menarik. Yang ini yang selama ini kita terus elaborasi dengan teman-teman sehingga menghindari tumpang tindih ya bantuan yang ada di masyarakat sehingga menumpuk dan akhirnya malah tidak optimal gitu. Yang kedua terkait dengan vaksinasi, betul biayanya sangat murah karena kan sebenarnya akses vaksinasi ini kan kewenangannya ada di pemerintah ya, terkait ya di TNI, di Polri. Rumah Zakat sendiri selama ini hanya berkoordinasi dengan Puskesmas, Dinkes, aparat RW, RT RW ya setempat. Kemudian kita juga support sosialisasinya, edukasinya, kemudian relawan administrasi, termasuk kemudian peralatan yang belum tercover. Jadi sangat low cost sekali. Ya. Sederhananya kita hanya cuma support tim medis aja sebenarnya kalau mau dijalankan itu. Dan alhamdulillah ini Mas Hamid juga hadir, kita juga lagi bareng sama menginisiasi ya dengan Filantropi Indonesia untuk kemudian vaksinasi di Jogja ya untuk disabilitas yang hari-hari ini juga saya lihat aksesnya juga terbatasi ya terkait dengan vaksin ini, kan mereka juga berhak ya mendapatkan itu. Jadi monggo nanti Mas Mikel Susanto ya sangat terbuka sekali untuk kemudian kita bisa elaborasi terkait dengan vaksinasi ini, karena kuncinya kan percepatan vaksinasi ya salah satu menumbuhkan kekebalan komunal masyarakat Indonesia. Itu saya kira Bu Sita. Betul nuwun Pak Nur Effendi. Sebetulnya ada pertanyaan lagi, tapi untuk dua-duanya ini, untuk Rumah Zakat dan untuk Sonjo. Untuk izin filantropinya ini apakah dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Sosial, Pak?
Ya, saya dulu ya mungkin nanti Pak Imawan. Kalau rumah zakat karena lembaga amil zakat ya nasional, jadi yang mengeluarkan adalah Kementerian Agama. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jadi di Indonesia ini ada 2 yang diperbolehkan mengelola dana-dana zakat ya. Yang pertama adalah Basnas, yang kedua adalah LAS. Nah, rumah zakat masuk ke kategori LAS. Jadi izinnya di Kementerian Agama. Di Kementerian Sosial, karena kita juga ada program-program terkait dengan kesejahteraan sosial, kita juga ada izin LKS dari Kementerian Sosial. Jadi sebaik mungkin memang secara legal bagi lembaga filantropi itu terus dilengkapi ya, karena ini adalah trust ya bagi pengelolaan dan transparansi ya atas dana-dana yang kemudian dititipkan oleh masyarakat kepada kita. Itu Mbak Sita. Matur nuwun Pak Nur Effendi. Monggo Pak Rimawan, ini pakai izin nggak ya Pak ya Sonjo ini? Kalau kami itu Sonjo itu dari awal tidak izin sampai sekarang ya tidak berizin. Jadi memang intinya sebenarnya adalah raising ya isu yang kami coba raise itu adalah bagaimana ini kebersamaannya. Kebersamaan kalau nanti kaitannya dengan lembaga untuk yayasan dan lain sebagainya itu tentunya kami belum berpikir sampai sekarang untuk apakah nanti Sonjo itu akan jadi yayasan atau tidak gitu. Nah, lalu tentunya di sana banyak keterbatasan kemudian. Lalu kalau untuk dana bagaimana? Nah, ini yang kami kerjasamakan kemudian. Jadi kami ngobrol dengan rekan-rekan, misalkan ada yayasan Rumpun Nurani, ada Lasisnu, ada rekan-rekan dari ACT gitu ya. Lalu kami tanya, ini mungkin nggak? Jadi misalkan ada orang mau ngasih duit, ngasih duit kan kami nggak bisa. Sehingga kemudian saya tanya, bagaimana? Apakah rekan-rekan berkenan untuk menerima uangnya gitu? Ternyata mereka berkenan. Ya udah berkenan. Kemudian kita buka sama-sama. Ini loh kebutuhannya ini. Jadi kami itu kadang melakukan hal yang kalau dipikir orang itu kayak orang gila. Gitu. Kami itu nawarin kepada pengelola shelter, relawan, bahkan rumah sakit, itu kami tanya begini, kira-kira butuh HPD berapa sih? Gitu. Apapun yang dibutuhkan gitu. Delay saja, udah delay saja, terbuka itu, di WA Group itu terbuka gitu. Ribuan untuk kebutuhannya. Lalu saya ditanya teman, Mas, duitnya dari mana? Enggak ada. Lalu gimana? Ya biasanya kalau niat baik itu ya ada lah nanti rezeki itu ada aja dari Gusti Allah. Benar, kemudian ada aja. OJK nelpon, BI nelpon, Bank Mandiri nelpon, Mas ini kita mau membantu gini lah. Saya berikan ini loh, lalu listnya, ini permintaannya dari rekan-rekan. Dan yang menarik dari rekan-rekan itu adalah saya nggak tahu ya, mungkin karena situasinya juga sama-sama berat gitu ya, sehingga rekan-rekan itu nggak ada yang minta kemudian terlalu elaborate gitu. Jadi memang kalau kebutuhannya 30 ya dia bilang 30, bila kebutuhannya 20 ya bilang 20 karena kayak saling karena semuanya ada di WA Group. Jadi nggak bisa kan terus ngomong saya butuh 2.000-an dimarahi orang lain itu untuk apa itu. Gitu. Jadi ada kontrol sosial sendiri ya. Kami usahakan sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan itu, tapi kebutuhan itu bukan lewat kami, itu lewat rekan-rekan kami gitu. Nah, itu yang bisa kami lakukan juga kaitannya dengan masalah vaksin ya. Sebenarnya sama ini Pak Nur ya. Yang kami lakukan juga vaksinasi itu juga kami kerjasama dengan TNI gitu. Lalu kita carikan nanti misalkan untuk biaya operasionalnya belum ada, ya sudah kita carikan gitu. Nanti ada aja tuh Bu. Itu pasti kayak begitu. Jadi istilahnya itu apa? Kalau saya udah jalan aja gitu. Wong kita tuh punya niat baik kok. Gusti Allah itu udah jelas kok urusannya dengan itu. Udah niat baik, jalan aja. Uang nanti ada, rezeki itu ada. Jadi nggak perlu stres. Nah, itu. Jadi modal sosial, kontrolnya juga kontrol sosial. Kontrolnya kontrol sosial, ya. Ya. Matur nuwun Pak Rimawan, ada pertanyaan juga ini Pak. Apakah kira-kira program Sonjo ini juga bisa dikembangkan di daerah lainnya? Nih, karena ternyata ada banyak yang berminat untuk bergabung menjadi anggota Sonjo seperti apa, walaupun ini mungkin nggak di Jogja begitu ya. Kira-kira bagaimana? Dan ada nomor 2. Apakah dari semua program yang dilakukan Sonjo ini pernah ada yang mengkonversikan ke dalam bentuk rupiah sehingga bisa melihat berapa nilainya sebenarnya sudah dikontribusikan oleh gerakan Sonjo? Jadi, pertanyaan terakhir saya jawab dulu. Belum, jujur aja belum. Kami membangun yang namanya living document. Itu kaitannya untuk masalah
Living document itu untuk monitoring gerakan Sonjo itu sendiri, apa yang dilakukan, apa problem dan kegagalannya di mana itu kami dokumentasikan di sana. Dan itu ada 2 buku, satu bukunya biasanya ada lebih dari 100 halaman untuk kita identifikasi terus sejak 18 bulan ini. Tapi untuk evaluasi kami belum, karena bagaimanapun juga evaluasi harusnya dari pihak ketiga, bukan kami yang melakukan. Nah, yang kedua itu adalah tadi kaitannya dengan masalah untuk bagaimana mengembangkan Sonjo di tempat lain. Kami mengembangkan apa yang disebut dengan Sonjo Observer. Jadi Sonjo Observer itu sejak awal Sonjo, 3 minggu setelah Sonjo berdiri itu kami buat, kami perkenankan rekan-rekan dari luar daerah itu untuk tergabung di dalam WA Group Sonjo nanti selama 2 kali 24 jam. Sekarang kami extend menjadi 7 kali 24 jam karena tergantung mereka keinginannya mau yang mana, yang ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Jadi satu orang bisa kami undang ke beberapa WA Group sekaligus dan melihat fenomena yang ada di situ. Harapannya adalah setelah dari sana mereka bisa membangun sendiri. Tapi ini ternyata tidak optimum. Yang terjadi adalah orang membangun gerakan, ya, tetapi skalanya belum besar gitu. Dan biasanya yang terjadi kan begini ya Bu, gerakan ini mungkin Pak Nur juga mengalami ini ya. Kalau kita lihat itu ada masa-masa di mana sangat hektik ya Pak. Kayak 2 bulan kemarin itu kan sangat betul. Hektik sekali itu Pak. Iya, hektik sekali. Baru semalam ya, Nun Sewu. Ini baru semalam saya tidur jam 11. Baru semalam. Biasanya tidur saya tidak bisa kurang dari jam 1. Karena memonitor yang namanya WA Group Sonjo Tangguh itu sampai subuh, Pak. Untuk apa? Pemulasaran jenazah, untuk rukti jenazah itu di situ. Masya Allah. Itu di situ. Itu hampir kayak 24 jam. Sekarang Sonjo Sri Kandi ini nggak kalah nih. Ini untuk apa namanya? Vaksinasi tadi, ya. Itu terus. Nah, sekarang yang menjadi masalah, kalau kita ajak begitu nggak bisa. Lalu kemudian kita muncul, ini dari kasus Kudus sebenarnya Bu, yang muncul. Jadi Kudus itu meledak, lalu kemudian saya koordinasi waktu itu dengan teman-teman MCCC dan juga teman-teman NU Peduli. Lalu mereka mengatakan di NU Peduli itu, oh kami punya jejaring pesantren, oh yang satunya kami punya jejaring universitas. Nah itulah kami gabung kemudian memberikan memiliki WA Group bersama. Nah WA Group bersama ini yang sebenarnya lebih konstruktif. Karena banyak masalah yang kemudian dilontarkan dan banyak kami mengatakan, oh nggak peduli, nggak penting yang itu, lakukan aja begini. Jadi misalkan ada perusahaan mengatakan, kami ingin sowan ke Dinkes gitu. Apa yang harus kami katakan? Loh, saya bilang, Bu, Ibu itu kan akan membuat shelter. Iya, loh, membuat shelter itu kebutuhannya siapa coba? Bukan kebutuhan Ibu, tapi kebutuhan Dinkes itu. Loh, iya toh Mbak, itu kebutuhan Dinkes. Jadi sekarang bayangkan Bu, ada 20 orang dimasukkan dalam satu shelter. Penyeliaannya bagaimana? Lebih simpel. Tapi coba bayangkan, kalau Ibu tidak membuat shelter, itu dia harus masuk ke 20 rumah. Rempong dia Bu. Loh, oh gitu ya Pak? Iya, jadi ketika Ibu ke sana, Ibu itu bilangnya adalah kami ingin membantu. Jadi bukan kemudian minta izin, bukan. Kami ingin membantu, 2 hal yang berbeda. Nah ternyata mereka, oh iya ya, ternyata kita dalam posisi sebenarnya membantu, bukan kemudian kita minta. Kan beda ini Bu, 2 hal yang berbeda ini. Nah ini ternyata banyak membantu ya dari masyarakat gitu ya, terutama, dan banyak hal yang selalu dikatakan begini, atas dasar hukum apa kita melakukan ini. Jadi apakah legal point itu, legal standing. Bahkan ada Pak yang di ini menarik Pak. Saya masukkan relawan-relawan perempuan begitu. Lalu ada yang bertanya, bagaimana caranya jadi relawan? Nah, Anda itu masak sendiri, ngirimin orang makanan jadi relawan kok, nggak usah daftar kok, nggak usah susah-susah gitu, sampai pendekatannya seperti itu gitu. Nah, hal-hal seperti ini Bu yang kita sharing gitu. Jadi matur nuwun sangat Pak Rimawan. Mantap. Pak Hamid, apakah sudah bergabung kembali bersama kita? Belum. Baik. Bapak dan Ibu, masih ada waktu kita untuk berdiskusi. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, boleh mengangkat raise hand supaya bisa dibuka mikrofonnya. Apabila ada yang ingin langsung ditanyakan. Kalau tidak, sambil menunggu saya ingin bertanya justru kembali kepada Pak Nur Effendi. Pak Nur Effendi, untuk tadi yang sudah dilakukan oleh Rumah Zakat tadi ya Pak, kan itu semuanya tadi Bapak sampaikan itu semuanya secara transparan dan didokumentasikan dengan baik. Kalau di Sonjo tadi malah pakai SOP-nya dari OJK ya kalau nggak salah. APK.
KPK yang lama, yang baru. SOP KPK gitu. Kalau di rumah zakat seperti apa ya Pak pendokumentasiannya ini Pak? Untuk akutabilitasnya dan seterusnya. Ya, yang paling yang sesuai itu kan sebenarnya karena kita lembaga publik ya dan lembaga lembaga zakat, kita punya kewajiban sebenarnya untuk melaporkan secara publik gitu ya, baik kepada stakeholder maupun kepada publik langsung. Misal kepada publik langsung kita selalu mengupdate ya distribusi kita terkait dengan COVID itu melalui media-media internal kita. Itu selalu kita sampaikan. Bahkan dalam beberapa distribusi itu kita selalu live report ya, yang itu bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat, termasuk di dalamnya donatur. Gitu. Yang kedua, kita menyampaikan report ini juga kepada stakeholder terkait, kepada Kementerian Agama, kepada Kementerian Sosial, ya, termasuk kepada Basnas. Itu juga kita setiap 6 bulan sekali harus memberikan report kepada Basnas karena kita dalam koordinasi Basnas dalam hal ini, karena Basnas mewakili negara. Gitu. Termasuk sebagai pertanggungjawaban publik, kita juga men-share hasil audit ya keuangan yang seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Kita terakhir 2020 ya WTP, wajar tanpa pengecualian, atas kelolaan dana di tahun 2020, di dalamnya juga kelolaan dana terkait dengan COVID-19. Jadi masyarakat juga bisa langsung mengakses itu, laporan sudah kita upload kok di web informasi kita. Jadi programnya kita sampaikan langsung kepada masyarakat, update-nya, kemudian laporannya kita juga sampaikan kepada stakeholder terkait ya. Kalau terkait dengan penanganan bencana kita sampaikan ke penanggulangan bencana terkait dengan COVID ke Satgas dan macam-macam. Itu adalah bagian upaya dari transparansi, termasuk tadi report publik ya terkait dengan keuangan atas hasil audit. Begitu Mbak Sita. Matur nuwun Pak Nur Effendi. Ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Rimawan ini Pak, terkait vaksinasi Pak. Rimawan jadi ngurusin vaksinasi, nggak apa-apa ya Pak? Ya, ya memang itu sedang kami gerakkan sekarang. Ini Pak, pertanyaannya apakah model Sri Kandi tadi itu bisa direplikasi dengan cepat Pak? Karena ini mau dilakukan di di Provinsi Riau dengan target 52.000 orang untuk 2 dosis. Kira-kira bagaimana cara mereplikasi? Jadi sebenarnya itu balik lagi ya, pola Sri Kandi, pola yang lain-lain itu kan Sri Kandi, nama Sonjo Sri Kandi itu adalah WA Group. Jadi awalnya Sonjo Sri Kandi itu karena kita ingin menegakkan 5M. Nah 5M itu ternyata hebatnya itu adalah dari ibu-ibu PKK. Karena ibu-ibu PKK kemudian kita masukkan di sana, kemudian kita menggunakan tagline-nya itu adalah the power of Greteh. Mohon maaf nih Pak Nur, ini orang Jawa ini. Saya Jawa kok Pak. Saya Jawa Pak. Jadi the power of Greteh, karena kami lihat itu sangat optimum sekali pada saat itu, terutama pada saat itu loh Pak, waktu mau Lebaran itu Pak ya. Yeah. Nah itu ibu-ibu ini yang aktif gitu. Kemudian kami buatkan di Sonjo Sri Kandi. Nah sekarang ada perkembangan terbaru yaitu adalah masalah vaksin, sekaligus kita lakukan di situ karena ternyata ibu-ibu PKK ini juga getol sekali ini gitu. Nah pertanyaannya kemudian adalah bagaimana polanya? Polanya kita hubungkan aja Bu. Jadi di situ ada Dinkes gitu ya, di situ ada Puskesmas, di situ juga ada sekarang ini teman-teman TNI, Polri karena vaksin juga melewati sana, lalu kemudian dengan kami ada juga rekan-rekan dari IO dan lain sebagainya. Lalu kita diskusikan mana nih yang bisa dilakukan. Jadi misalkan Pak bisa nggak dibantu ini di di lingkungan ini nih butuh sekian gitu. Lalu kemudian nanti ada yang gerilya kita cari ini bisa nggak Pak? Jadi balik lagi ini adalah diskusi di dalam WA Group di mana setiap orang di WA Group itu punya potensi mengeluarkan masalah, tetapi juga di sisi yang lain juga bisa membantu gitu. Jadi kami membantu ya. Jadi cuma menghubungkan. Jadi kami itu sebenarnya maklaran Bu. Cuma maklaran nggak dibayar gitu aja. Jadi kami selalu mengatakan ini yang kami selalu lawan. Di Jawa itu ada kata-kata yang sebenarnya tidak berintegritas. Apa itu? Orang mengatakannya setiap talang itu teles. Orang mengatakannya begitu. Ya kalau talang teles itu kalau Anda sebagai pedagang ya monggo saja. Tapi kalau ini untuk kebijakan tidak benar talang itu teles. Sehingga saya mengatakan talang kami tidak teles karena bahannya dibuat dengan cara yang lebih canggih daripada yang dulu. Sehingga
Ini polanya adalah itu, dengan mengembangkan integritas. Jadi kami tidak mendapatkan apapun, ya sudah, ini siapa bisa membantu apa, disitulah yang bisa digerakkan. Untuk 52.000 insya Allah menurut saya harusnya bisa, selama kemudian tadi intinya ada di 3 huruf. MAU. Nah itu saja. Terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Rimawan dan Pak Nur Effendi. Atas sesi diskusi yang sangat menarik ini, saya rasa masih banyak yang ingin bertanya atau ingin bergabung dan sebagainya. Tetapi kita harus bergerak kepada sesi berikutnya, paruh kedua dari sesi berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hamid, Pak Rimawan, dan juga Pak Nur Effendi atas sharing yang luar biasa dari Rumah Zakat, dari Sonjo, dan juga dari Filantropi Indonesia. Mudah-mudahan terus ini ya Pak ya, terus semangat bersama-sama untuk mencoba membantu masyarakat dengan caranya masing-masing. Luar biasa. Terima kasih banyak dan kami harapkan tetap bergabung bersama kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bu Sita, Pak Rimawan, terima kasih. Semoga bisa Pak Nur, bertemu Pak Rimawan terima kalau ke kasih. Jogja.